Demi uang asuransi dan demi mewujudkan keinginannya, mereka ini rela menghabisi nyawa seseorang. Mereka rela melakukan segala cara, bahkan menghancurkan keluarganya yang harmonis. Langsung aja, inilah kisah Jerry Michael Williams. Jerry Michael Williams atau sering dipanggil Mike, dia adalah seorang pria yang mencintai keluarganya. Dia seorang pekerja keras, karirnya sukses di bidang real estate. Dia memiliki satu anak perempuan yang cantik dan istri yang cantik yang ia cintai sejak SMP. Dia mencintai keluarganya. Meskipun Mike gila bekerja, tapi dia selalu mengutamakan istri dan anaknya terlebih dulu. Dia seorang pria yang rela meninggalkan pekerjaannya meskipun sedang sibuk-sibuknya. Tanpa pikir panjang, dia pasti akan memilih istri dan anaknya. Mike ini memiliki hobi memancing dan memburu bebek. Dia pasti akan meluangkan waktunya untuk memburu bebek atau memancing. Setidaknya dalam 1 bulan dia akan memancing atau memburu bebek 1 kali. Suatu pagi di bulan Desember pada tahun 2000, Mike berpamitan kepada istri tercintanya Dennis untuk pergi memburu bebek di danau. Danaunya tidak jauh dari rumah mereka. Hari itu adalah hari pernikahan mereka yang ke-6 tahun. Mike berjanji tidak akan pergi terlalu lama, karena setelah pulang memburu, Mike akan merayakan hari pernikahan mereka. Mike juga akan memasak hasil buruannya. Mike berjanji akan pulang tengah hari. Namun setelah ditunggu-tunggu, setelah lewat tengah hari, Mike belum pulang juga. Bahkan sampai sore menjelang malam, Mike masih belum pulang juga. Dennis, istrinya Mike, mulai meminta tolong ke keluarganya dan teman-temannya untuk mencari Mike. Dennis menceritakan apa yang terjadi. Lalu tidak lama dari itu, orang-orang yang Dennis telepon segera datang untuk membantu mencari Mike. Malam itu, ayahnya Dennis dan Brian Winchester, sahabatnya Mike, mereka memimpin pencarian Mike yang hilang. Mereka mulai berpencar mencari Mike di sekitar danau tempat Mike memancing. Ketika percobaan pencarian mandiri mereka gagal, mereka pun melaporkan kehilangan Mike agar Mike bisa dicari oleh para petugas yang lebih ahli. Namun pencarian Mike tidak bisa dilakukan pada malam itu, karena pada malam itu ada badai. Pencarian Mike dilanjut keesokan harinya. Ketika hari sudah terang, mereka langsung mencari Mike. Banyak yang membantu dalam pencarian Mike, mulai dari para penyelam, tim penyelamat, petugas ikan dan marga satwa pun ikut membantu mencari Mike. Pada saat itu, Mike diduga jatuh ke danau. Jadi mereka fokus mencari di sekitar danau. Mereka mulai menyusuri danau itu. Mereka mencari ke tengah danau dan ke sepanjang pinggiran danau. Helikopter pun dikerahkan untuk mencari Mike. Setelah pencarian yang panjang, Mike masih belum ditemukan. Mereka tidak menemukan apapun, maupun itu tubuh Mike, pakaian atau sepatunya, tidak ditemukan di mana-mana. Padahal, tim pencari sudah mencari di seluruh area danau itu. Pada saat itu, mereka hanya menemukan perahu yang biasa dipakai Mike. Perahu itu ditemukan oleh pilot helikopter. Saat perahu ditemukan, mesinnya mati, namun tangki bensinnya penuh. Pada saat itu, tidak ada yang berpikir aneh dengan perahu itu. Seandainya Mike tenggelam, tubuhnya diperkirakan akan mengapung ke permukaan. Hal itu pun akan memudahkan pencarian. Tim penyelidik meyakinkan kepada keluarga Mike bahwa tubuhnya akan segera muncul ke permukaan, seperti korban tenggelam lainnya. Kemungkinan tubuh Mike muncul ke permukaan dalam waktu 3-7 hari, atau mungkin sedikit lebih lama karena cuaca sangat dingin. Namun sayangnya setelah ditunggu, setelah beberapa hari, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada mayat yang ditemukan, ataupun sisa-sisa barang Mike. Meskipun begitu, upaya pencarian tetap dilakukan. Semua tim terus mencari Mike. Mereka terus berusaha pagi, siang, malam untuk mencari Mike. Setelah lebih dari 1 bulan mencari, pencarian Mike dihentikan pada awal Februari. Sampai pencariannya dihentikan pun, mereka tidak menemukan apapun. Kehilangan Mike ini dinyatakan hilang misterius. Hilangnya Mike ini banyak diperbincangkan masyarakat dan masuk berita juga.
Karena Mike tidak ditemukan, jadi banyak konspirasi atau dugaan yang menjadi perbincangan masyarakat dan media. Ada yang menduga Mike dimakan aligator, jadi tubuhnya tidak ditemukan karena hancur. Ada juga yang menduga tubuh Mike tersangkut lapisan hadrila. Ada juga yang menduga Mike korban kejahatan seseorang. Mungkin Mike dihabisi lalu tubuhnya disembunyikan. Ada juga yang menduga Mike sengaja melakukan ini untuk memalsukan kematiannya agar bisa melarikan diri dari keluarganya. Konspirasi-konspirasi itu terus menjadi perbincangan masyarakat dan media. Kala itu Dennis, istrinya Mike, selalu menghindari sorotan media. Dennis menerima kemungkinan apapun yang terjadi kepada suaminya. Dennis menerima kemungkinan suaminya sudah meninggal. Ketika pencarian dihentikan, Dennis pun mengatur upacara peringatan Mike yang diadakan sehari setelah pencarian dihentikan. Banyaknya dugaan atau konspirasi yang muncul, ada beberapa dugaan yang bisa disangkal. Ibunya Mike yang mendengar konspirasi itu mengatakan, jika kalian menduga Mike habis dimakan aligator, itu suatu masalah. Karena aligator atau buaya tidak akan makan di air yang dingin. Pada saat awal Mike menghilang, saat itu cuaca sangat dingin, jadi tidak mungkin Mike dimakan aligator. Penegakan hukum Departemen Florida pun mengatakan, aligator hampir berhibernasi di air dingin dan tidak makan di musim dingin. Aligator atau buaya tidak akan memakan manusia secara utuh. Jika mereka menyerang manusia, mengunyah manusia, mereka akan merobek lengan dan kakinya agar lebih mudah dikunyah. Dan jika seseorang telah diserang aligator, pasti akan selalu ada bagian yang ditemukan setelah serangan aligator itu. Sementara selama pencarian kemarin, tim tidak ada yang menemukan sisa tubuh yang diserang aligator atau bekas penyerangan aligator. Pada saat itu, penyelidik sudah menggeledah selama 44 hari dan tidak pernah menemukan Mike maupun jenazahnya. Jadi, isu dimakan aligator kemungkinan itu tidak terjadi. Lalu dugaan melarikan diri dari keluarganya, tentu itu tidak akan pernah terjadi, karena Mike mencintai keluarganya. Teman-temannya bisa menjadi saksi jika Mike memang mencintai keluarganya. Apalagi Mike baru menjadi seorang ayah. Anaknya baru berusia 18 bulan. Dia selalu berusaha membahagiakan keluarganya. Mike selalu antusias menceritakan betapa bahagianya dia menjadi ayah dan memiliki keluarga yang ia cintai. Setiap orang yang hilang di danau itu telah ditemukan dan pulih. Baru kali ini ada kasus orang hilang di danau itu, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Sayangnya pada saat itu, polisi dan tim lainnya tidak cepat tanggap. Mereka tidak ada yang menduga kalau kemungkinan kasus Mike ada yang janggal. Meskipun pencarian sudah dihentikan, ibunya Mike selalu berharap pencarian itu akan dilanjutkan kembali. Karena saat itu hanya ibunya Mike dan teman kerjanya Mike yang merasa janggal dengan kasus hilangnya Mike. Mereka sangat yakin kalau Mike korban kejahatan seseorang. Ibunya Mike pun meyakini hal itu. Namun sayangnya tidak ada bukti yang bisa mengarahkan ke kasus kejahatan. Tidak terasa waktu berlalu, sudah berbulan-bulan pencarian itu dihentikan. Hilangnya Mike masih menjadi misteri. Namun tiba-tiba setelah 6 bulan berlalu, muncul petunjuk yang aneh. Seseorang melaporkan menemukan topi yang mengapung di danau. Penyelidik segera memeriksa topi itu. Dan penyelidik juga mencoba menanyakan topi itu ke sahabat Mike, yaitu Brian Winchester, karena kemungkinan dia akan tahu. Penyelidik menanyakan apakah Brian mengenal topi itu atau tidak. Apakah topi itu punya Mike atau bukan. Brian pun memeriksa topi itu, dan dia mengatakan sepertinya itu topi memang milik Mike. Penyelidik pun melakukan tes DNA ke topi itu agar lebih meyakinkan. Namun sayangnya hasilnya tidak meyakinkan. Para penyelidik sangat merasa heran karena jika topi itu milik Mike, kenapa tidak ditemukan ketika awal pencarian? Padahal topi itu mengapung. Dan tidak lama dari itu keanehan lainnya pun muncul. Ketika seseorang nelayan menemukan sepasang sepatu yang jenisnya sama yang dipakai Mike ketika dia menghilang. Tim semakin merasa heran. Bagaimana bisa mereka melewatkan barang-barang itu? Padahal pencarian dilakukan menyeluruh dan pencariannya pun
dilakukan cukup lama. Munculnya barang-barang itu membuat orang-orang meyakini kalau Mike dihabisi aligator, terus sisa badannya dimakan ikan. Padahal, selama 44 hari mereka menelusuri danau, mereka tidak menemukan apapun. Mereka pun mencari lewat udara, tapi tidak menemukan apapun. Hanya ada perahu yang ditemukan. Tidak ada bagian tubuh, tidak ada tanda-tanda aligator telah mencabik manusia. Ditemukannya barang-barang itu, tim penyelam pun dipanggil untuk mencari di area ditemukannya sepatu Mike. Beberapa saat kemudian mereka menemukan jaket berburu Mike. Di dalam jaket ada keterangan izin memburu dengan nama dan tanda tangan Mike. Anehnya, lisensi berburunya masih terbaca, bahkan senternya masih berfungsi. Padahal, jika barang-barang itu sudah ada di awal ketika Mike menghilang, itu berarti sudah 6 bulan jaket itu di dalam air. Anehnya, jika jaket itu berada 6 bulan di dalam air, seharusnya kondisinya tidak sebagus itu. Kondisi barang-barang yang ditemukan sangat murni, sehingga tidak mungkin barang-barang itu berada di dasar danau yang berlumut dan dilapisi alga selama 6 bulan. Karena kondisi barangnya tidak menggambarkan telah terendam selama berbulan-bulan. Barang-barang itu pun tidak ada bekas gigitan binatang atau kerusakan lainnya. Penyelidik menduga barang-barang itu sengaja disimpan baru-baru ini. Entah apa tujuannya, setelah 6 bulan berlalu, barang-barang itu seperti sengaja disimpan di jalur yang sebelumnya dilakukan pencarian. Tim penyelidik pun baru menyadari kalau kasus ini bukan kasus orang tenggelam biasa, bukan kasus orang hilang biasa. Kemungkinan ada kasus kriminal. Ibu Mike tidak pernah putus asa untuk menemukan putra kesayangannya. Dia bahkan memasang iklan 1 halaman penuh di surat kabar dan papan reklame tentang Mike. Dia juga bahkan turun ke jalan untuk meminta penyelidikan kriminal dilakukan, bahkan berusaha mengirim surat ke gubernur. Tapi sayangnya saat itu permohonannya tidak ada yang peduli. Meskipun tidak ada yang peduli, Ibu Mike tetap melakukannya. Setelah kehilangan Mike, Dennis, istrinya Mike, terlihat sangat terpukul. Bagaimanapun juga dia baru berusia 31 tahun, dia menjadi seorang janda yang harus membesarkan dan melindungi putri kecilnya sendirian. Dia dan Mike telah bersama cukup lama. Mereka berkencan sejak kelas 9 di sebuah sekolah Kristen swasta. Keluarga mereka pun dikenal sangat harmonis. 6 bulan Mike menghilang, Dennis meminta negara segera menerbitkan sertifikat kematian Mike. Hal itu untuk memperkuat status Mike secara hukum sudah meninggal. Padahal, di Florida harus menunggu 5 tahun dulu sebelum orang hilang dapat dinyatakan meninggal secara hukum. Apa yang dilakukan Dennis membuat Ibu Mike kaget. Dia juga tidak tahu kalau menantunya itu meminta segera dibuatkan sertifikat kematian Mike. Kenapa terlihat seperti tergesa-gesa? Kenapa tidak nanti saja? Padahal, ibunya Mike sedang berusaha untuk mencari kejelasan kasusnya Mike. Petisi Dennis pun dikabulkan. Hakim Leon mengabulkan petisi Dennis agar Mike dinyatakan meninggal secara hukum. Hal itu dikabulkan berdasarkan barang-barang yang ditemukan dan asumsi bahwa aligator telah memakan tubuh Mike. Ibunya Mike pun menjadi mencurigai Dennis, dan hal itu membuat ibunya Mike semakin semangat untuk memperjuangkan kasus anaknya agar segera diselidiki lebih dalam. Ibunya Mike semakin yakin ada yang janggal. Dia berusaha memperjuangkan kasusnya Mike agar menjadi kasus kriminal, bukan kasus orang hilang. Namun apa yang dilakukan ibunya Mike ini ternyata membuat Dennis kesal. Bukannya semangatin atau ikut berusaha kayak ibunya Mike gitu ya kan, malah ngeselin mertuanya ya kan, aneh. Dennis bahkan mengancam ibunya Mike dengan berkata, "Jika kamu tetap melakukan sesuatu untuk mendapatkan penyelidikan kriminal agar kasus Mike dilanjut, kamu akan kehilangan akses untuk bertemu cucumu." Ibunya Mike pun sangat sedih mendengar hal itu. Tentu dia sangat sayang dengan cucunya. Dia tidak mau berjarak dengan cucunya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak akan merasa tenang karena feelingnya berkata lain. Feelingnya berkata anaknya itu menghilang bukan karena kecelakaan begitu saja. Dia meyakini ada hal lain yang terjadi. Namun dia tidak tahu gimana cara membuktikannya. Dia tidak tahu gimana cara mencari buktinya. Makanya dia meminta kasus Mike diselidiki lebih teliti.
Ibunya Mike memilih tetap memperjuangkan kasus anaknya meskipun dia tidak bisa bertemu dengan cucunya lagi. Beberapa bulan sebelum Mike menghilang, istrinya mengambil polis asuransi jiwa senilai jutaan dolar untuk suaminya. Ada 2 polis asuransi, yang satunya ditulis sekitar 6 bulan sebelum Mike menghilang. Jika Mike meninggal, istrinya sebagai penerima manfaat polis asuransi jiwa itu. Polis asuransi itu Dennis dapatkan dari Brian, sahabatnya Mike. Brian seorang penjual asuransi. Tidak ada yang tahu apakah asuransi yang dibuat Dennis atas persetujuan Mike atau tidak. Kabar tentang asuransi itu pun menyebar dengan cepat. Hal itu membuat orang-orang mulai mencurigai mereka berdua. Orang-orang berpendapat kalau mereka berdua adalah dalang di balik hilangnya Mike. Bahkan seorang sheriff pun mulai mencurigai kasus ini. Setelah munculnya banyaknya kejanggalan, sheriff meyakini kasus ini bukan kasus kecelakaan biasa. Sheriff meyakini kalau Mike itu lalu jasadnya dibawa ke tempat lain. Dan perahu yang Mike tinggalkan seperti sengaja disimpan di situ agar tim penyelidik mengira Mike itu jatuh ke danau. Tim penyelidik pun merasa heran karena senapan Mike yang ditemukan isinya kosong. Senapan itu juga bukan untuk berburu bebek. Menurut teman dan keluarganya Mike menyimpan semua senjatanya di kantor demi keamanan. Hal itu menjadi sebuah pertanyaan. Jika senjata itu bukan punya Mike, lalu senjata siapa yang ada di perahu Mike? Awalnya penyelidik memandang kasus ini sebagai kecelakaan perahu yang tragis. Diduga Mike kemungkinan tenggelam dan mayatnya dimakan buaya. Namun ada banyak petunjuk yang tidak sesuai. Seperti perahunya ditemukan dengan tangki penuh berisi bahan bakar seperti tidak pernah digunakan. Senapan yang ada bukan senapan yang digunakan Mike untuk berburu bebek. Jaket, topi, sepatu, bahkan surat izin berburu Mike baru ditemukan beberapa bulan setelah Mike menghilang. Dan terakhir, tubuh Mike masih menghilang. Meskipun kejanggalan itu tampak nyata, hal itu tidak membuat kasus Mike terungkap karena tidak ada bukti fisik sehingga sangat sulit lanjut ke tahap selanjutnya. Hal itu membuat tim juga merasa buntu. Mendengar kasus Mike sulit dilanjut karena tidak ada bukti kejahatan, ibunya Mike bersumpah akan memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Ada gosip yang beredar kalau istrinya Mike sebenarnya berselingkuh. Beneran selingkuh atau enggak? Ntar dikasih tahu ya. Pada tahun 2004, Departemen Penegakan Hukum Florida setuju untuk membuka kembali kasus tersebut setelah dilobi oleh Cheryl, ibunya Mike, dan seorang temannya. Kali ini ibunya Mike berhasil. Setelah sekian lama, ada yang mau mendengarkannya. Setelah muncul keanehan dari barang dan polis asuransi, hal itu sebenarnya membuat semua penyelidik menjadi meyakini kalau Mike tidak meninggal di danau. Namun kurangnya bukti menyulitkan mereka untuk menyelesaikan kasusnya. Mereka sadar dan mengakui penyelidikan yang mereka lakukan di awal itu salah, karena pada saat itu, para penyelidik hanya fokus pencarian Mike di danau. Mereka tidak mempertimbangkan hal lain yang mungkin terjadi. Mereka juga tidak melakukan penggeledahan, tidak juga menyelidiki seperti kasus kriminal. Para penyelidik hanya berpikir itu kasus seseorang yang jatuh ke danau. Jadi mereka tidak berpikir hal lain. Mereka sama sekali tidak melindungi tempat kejadian perkara. Yang mungkin saja pada saat awal Mike menghilang, ada bukti kriminal yang tertinggal. Karena pada saat itu mereka berpikir ini hanyalah kasus orang tenggelam seperti biasa. Mereka telat menyadari itu. Mereka baru menyadarinya setelah 6 bulan berlalu. Sheriff mengatakan jika bukan karena ibunya, mungkin penyelidikan kriminal tidak akan pernah dibuka lagi. Di tahun 2005, Dennis, istrinya Mike, menikah lagi. Tepat 5 tahun setelah Mike menghilang. Dennis menikah dengan sahabatnya Mike, yaitu Brian Winchester. Mereka pun tinggal di tempat yang selama ini Dennis dan Mike tinggal. Sebenarnya tidak masalah jika Dennis menikah lagi. Dia memang harus melanjutkan hidupnya. Tapi pernikahan dengan sahabatnya Mike ini membuat orang-orang itu semakin curiga dengan gosip perselingkuhan Dennis. Tidak terasa waktu berlalu, bahkan sudah bertahun-tahun kasus Mike masih buntu. Meskipun kasusnya dibuka kembali, tapi tim penyelidik tetap tidak menemukan apapun. Bahkan divisi penipuan asuransi yang asalnya membantu penyelidikan, mereka memutuskan untuk menutup kasus Mike. Pihak divisi penipuan asuransi mengatakan tidak mampu mengembangkan cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan. Kami punya kecurigaan, tapi yang kami butuhkan adalah bukti. Ibunya Mike tetap berusaha mencari
tahu nasib putranya dan berharap seseorang akan menemukan Mike. Oke, kali ini kita akan soroti mantan istrinya Mike dulu ya. Setelah menikah di tahun 2005 dengan Brian, sahabatnya Mike, sayangnya Dennis dan Brian berpisah di tahun 2012. Keinginan Dennis untuk berpisah dengan Brian ditolak oleh Brian. Brian tidak ingin berpisah, tapi keputusan Dennis sudah bulat. Mereka mulai pisah rumah tapi belum mengurus perceraian secara hukum. Di tahun 2015, Dennis mengajukan gugatan cerai. Brian masih menentang hal itu. Dia tetap tidak ingin berpisah dengan Dennis. Hingga akhirnya Brian membujuk Dennis agar perceraian mereka dibatalkan. Brian mengancam akan bundir jika Dennis tetap ingin cerai. Lalu Brian membawa Dennis ke rumahnya dengan menodorkan senjata agar Dennis tidak melarikan diri. Namun setelah apa yang telah Brian lakukan, dia meminta maaf atas tindakannya. Dia sebenarnya sangat menyayangi Dennis. Brian marah hanya untuk menggertak saja. Meskipun Brian sudah memohon dan meminta maaf, Dennis tetap ingin pisah. Dia pun melarikan diri dan melaporkan Brian. Setelah itu, Brian pun ditangkap dan didakwa karena melakukan penculikan, penyerangan dalam rumah tangga, dan perampokan bersenjata. Dengan dua dakwaan merupakan tindak pidana berat. Pada tahun 2016, Brian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena penculikan tersebut. Karena Brian sudah masuk penjara, tim penyelidik yang menangani kasus Mike menemui Brian. Tim penyelidik sebetulnya curiga dengan Dennis dan Brian, tapi mereka tidak punya bukti jika Dennis dan Brian penyebab Mike menghilang. Tim penyelidik pun membujuk Brian dan mewawancarainya. Dan Brian pun akhirnya setuju untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Brian akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mike. Dia sudah hancur karena dipenjara. Kali ini Brian tidak mau jatuh sendirian. Brian mengatakan, "Saya tidak mau jatuh dan hancur sendiri. Saya akan berkata jujur apa yang sebenarnya saya dan Dennis lakukan kepada Mike." Brian pun memberi kesaksian yang sangat panjang. Cerita dimulai dari perselingkuhan yang mereka jalani. Ternyata rumor tentang perselingkuhan mereka itu benar. Dennis telah selingkuh dengan sahabat suaminya. Dennis dan Brian berselingkuh sudah 3 tahun. Di belakang Mike, selama 3 tahun mereka menjalani hubungan yang serius. Ternyata ketika sekolah, Dennis dan Brian itu pernah pacaran. Sebelum Dennis pacaran dengan Mike. Namun mereka putus, lalu Dennis pacaran dengan Mike sampai menikah. Tapi ternyata Brian dan Dennis tidak pernah benar-benar mengakhiri hubungan mereka. Bahkan setelah mereka berdua menikah, mereka sudah memiliki pasangan masing-masing, sudah memiliki anak masing-masing, tetapi mereka masih main mata. Mantan istri Brian, Katie Thomas, mengatakan dia sudah mencurigai Brian dan Dennis telah berselingkuh. Mereka sering melakukan double date. Dan dari itu, Katie Thomas bisa melihat gelagat suaminya Brian dan Dennis itu sudah berbeda. Brian mengakui perselingkuhannya dimulai pada tahun 1997 dan semakin intens dengan Dennis. Setelah diam-diam menjalani hubungan, keduanya mulai mempertimbangkan untuk menghabisi pasangannya masing-masing agar mereka bisa menikah. Gila nggak tuh? Namun karena keluarga Dennis ini tidak menyukai perceraian karena alasan agama, Dennis menyarankan untuk melakukan kecelakaan perahu di Teluk Meksiko, di mana mereka bisa membuang Mike dan Katie Thomas ke laut. Tetapi Brian masih punya rasa kasihan. Dia tidak ingin menghabisi ibu dari anak-anaknya. Jadi mereka memutuskan hanya akan menghabisi Mike saja. Ternyata si Dennis kelewat cegil ya guys. Mereka pun sepakat dengan ide Dennis yang akan menghabisi suaminya itu. Mereka akan membuat seolah itu kecelakaan. Brian yang akan mengeksekusinya. Pada hari Mike menghilang, ternyata Brian yang memujuk Mike untuk pergi ke danau. Setelah di danau, Brian mendorong Mike agar Mike bisa tenggelam. Namun ternyata Mike sempat berhasil berenang mencapai pohon. Melihat itu, Brian langsung menembak wajah Mike. Mike pun langsung terjatuh dan meninggal di tempat. Rencana menenggelamkan Mike tidak berhasil. Brian melakukannya tidak sesuai rencana. Hal itu membuat Brian dan Dennis harus memikirkan rencana lain. Karena kematian Mike tidak bisa dapat dianggap sebagai kecelakaan perahu lagi. Brian pun segera membawa tubuh Mike, lalu menguburkan mayatnya, kemudian membersihkan truknya dan perahu Mike.
Setelah itu, Brian dan Dennis mengambil tindakan perlahan agar tidak ada yang mencurigai mereka. Dennis pun mengambil tindakan perlahan agar uang asuransi yang akan mereka dapatkan bisa mendapat bunga lebih lanjut dan menghilangkan kecurigaan. Brian rela mengeksekusi dan membersihkan mayat Mike sendirian karena dia ingin membuktikan betapa cintanya dia kepada Dennis. Brian rela melakukan apapun demi bisa bersama Dennis. Bahkan dia meninggalkan keluarga dan anaknya kan? Tangan Dennis tentu bersih. Saat itu Dennis hanya diam di rumah dengan anaknya. Dennis berkomunikasi dengan Brian lewat telepon bagaimana untuk menghabisi Mike. Berkat pengakuan Brian itulah, akhirnya Mike bisa ditemukan. Jenazah Mike dikubur jaraknya lebih dari 50 mil dari tepi danau yang digeledah. Meskipun keadaannya tinggal tulang belulang, 98% tulangnya ditemukan. Begitu pula beberapa pakaian yang dia kenakan, seperti sarung tangan musim dingin dan sepatu bot. Setelah itu, Dennis pun diamankan dan ditangkap. Setelah ditangkap, si Cegil ini tidak mengakui kesalahannya. Cegil ini dengan pedenya mengatakan tidak ada bukti kalau dia itu terlibat dalam kasus Mike. Dia tidak merasa bersalah. Dia mencoba membela dirinya dengan cara menangis agar orang kasihan. Tapi kasihan sekali tidak ada yang mendengarmu, mak lampir. Dennis pun lanjut ke pengadilan. Di sana ada Brian juga yang menjadi saksi. Di persidangan itu Brian mengatakan memang dia yang mengeksekusi Mike. Namun semua ide itu berasal dari Dennis. Dennis pun akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Melihat hal itu, ibunya Mike menangis bahagia. Akhirnya dia bisa bertemu dengan Mike meskipun sudah menjadi tulang. Dia menangis bahagia karena keadilan untuk anaknya sudah selesai. Ibunya Mike mengatakan Dennis bukan hanya merenggut anaknya, dia juga merenggut cucunya karena Cheryl benar-benar tidak pernah bertemu dengan cucunya lagi. Dia berharap Mike bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya kedua pasangan ini pun dipenjara. Itulah kisah si Cegil yang serakah, haus kepuasan, centil, matre, dan so cantik. Bentar. Jadi kepikiran, dia kan selingkuh selama 3 tahun. Terus pas Mike dihabisi, anaknya baru berusia 18 bulan. Jangan-jangan itu anak selingkuhannya. Bukan anaknya Mike, tapi anaknya si Brian. Alah, malah kepikiran. Udah haus geningnya cari teh. Pokoknya mah jangan lupa diklik subscribe dan like-nya ya Akang Teteh, Bapak Ibu, adik-adik. Dan semuanya makasih udah dengerin cerita ini. Sampai jumpa di cerita lainnya. Bye-bye.